Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik bro, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang slew rate amplifier ya. Jadi apa sih maksud dari slew rate amplifier itu ya. Jadi slew rate dari amplifier itu laju perubahan tegangan ya. Jadi secara tidak langsung slew rate amplifier itu menyatakan seberapa cepat sinyal output amplifier dapat merespon sinyal inputnya. Nah, jadi masuknya itu ke kecepatan perubahan tegangan gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya prinsip dari amplifier ini konsepnya itu kan menguatkan daya, artinya dia menguatkan tegangan. Misalnya dari 0 volt menguatkan menjadi 30 volt ya. Jadi ketika amplifier ini menguatkan dari 1 volt gitu ya, dari 1 volt terus tegangannya dinaikkan menjadi 30 volt VAC ya. Nah itu ada waktunya bro. Nah jadi kecepatan dari 1 volt naik ke 30 volt itu seberapa cepat. Nah begitu sebaliknya ya, kecepatan menurunkan juga ya, misalnya dari 30 volt menurunkan kembali ke 0 volt atau 1 volt. Nah itu seberapa cepat. Nah jadi slew rate itu seperti itu bro, kecepatan dalam menaikkan tegangan ya. Misalnya dari 1 volt menuju ke 30 volt itu seberapa cepat. Nah, jadi secara tidak langsung itu ya kemampuan power amplifier dalam merespon sinyal inputnya ya, seberapa cepat sinyal output merespon sinyal inputnya. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi pada dasarnya amplifier ini kan konsepnya hanya menguatkan ya. Jadi ketika dikasih input sinus maka outputnya juga tetap sinus, dikasih sinyal gergaji maka outputnya juga akan tetap menjadi sinyal gergaji. Nah ketika dikasih sinyal kotak atau persegi itu outputnya kenyataannya itu enggak persegi lagi bro. Harusnya kan yang bagus kan ketika dikasih ketika dikasih sinyal kotak outputnya juga tetap kotak. Namun dalam kenyataannya dia sudah tidak menjadi kotak lagi karena ya ada slew rate itu tadi ya bro, slew rate itu tadi. Nah nanti akan saya jelaskan melalui osiloskop ini ya bro ya. Oke lanjut lagi ya bro ya. Nah ini sebagai percobaan saya pakai driver OCL 150 watt aja ya bro ya. Oke sekarang kita lihat ke osiloskopnya aja bro. Nah ini kalian bisa lihat itu udah saya kasih sinyal kotak ya di frekuensi 20 kHz. Nah jadi perlu kalian ingat ya bro, jadi slew rate itu hubungannya dengan frekuensi tinggi, jadi nggak ada hubungan frekuensi bawah ya. Jadi dimulai dari frekuensi 10 kHz sampai 20 kHz lah. Ini saya coba di 20 kHz. Nah itu saya injek di sinyal kotak ya. Sekarang saya buka outputnya, yang kuning input, yang biru output. Apakah outputnya akan menjadi mengikuti kotak atau enggak gitu ya. Nah itu kan outputnya udah nggak menjadi kotak ya. Nah inilah yang dinamakan slew rate ya, bukan slew rate. Ini udah menjadi ke kayak miring gitu ya. Saya stop dulu. Nah sebentar. Nah ini kan kotak ya, kotak. Nah ini kan miring. Nah inilah yang dinamakan slew rate tadi ya. Jadi dari 0 volt naik ke 30 VAC misalnya, ini kan 12 volt ya. Nah itu miring. Kalau kecepatannya rendah atau slew rate-nya rendah itu dia semakin miring ya. Kalau slew rate-nya tinggi dia akan tetap tegak menjadi kotak. Nah ini menandakan slew rate dari OCL 150 ini ya dibilang agak rendah ya, walaupun masih masuk ke standar lah ya. Nah itulah yang dinamakan slew rate ya. Jadi kecepatan dalam menaikkan tegangan, seberapa cepat dia menaikkan dari 1 volt menuju ke 30 volt. Begitu juga sebaliknya, menurunkan dari 30 volt VAC menurun menjadi 0 volt gitu ya bro. Jadi hubungannya kecepatan, semakin tinggi slew rate-nya maka dia juga akan semakin bagus ya bro. Nah untuk rumus dari slew rate sendiri itu kita bisa mengetahui dari kursor ya. Ini saya pakai mode track aja kursornya, mode track. Oke saya atur dulu ya bro ya.
Biasanya untuk pengukuran slow rate itu sekitar 10-90% ya. Ini kok posisi salah. Oke, itu sudah saya atur ya bro ya, kursornya udah saya atur. Saya perbesar aja dulu lah biar kelihatan ya. Nah ini udah saya atur ke sekitar 90% lah ya. Nah ini kan ada mereng ya, mereng ke sini. Nah ini menandakan slow rate-nya rendah ya. Jadi semakin rendah slow rate-nya, maka tingkat kemiringannya semakin tinggi, semakin besar. Semakin tinggi slow rate-nya, itu nanti ya semakin tegak ini ya, semakin mendekati kotak inputnya, sinyal kotak input. Yang kuning ini kan input, yang biru output. Nah tinggi rendahnya slow rate itu ya tentunya ditentukan dari kualitas driver amplifier ini sendiri ya bro ya. Nah untuk rumus slow rate-nya sudah saya tuliskan tadi di sini. Nah slow rate sama dengan Y2 dikurang minus 1 X2 minus X1 atau sebaliknya ya, tergantung kita ngatur kursornya ini tadi ya bro ya. Tergantung kita ngatur arah kursor ini dan tergantung dari ini kan ada minus, ini kadang bisa plus bisa min gitu ya bro ya. Nah jadi seperti itu. Nah Y ini menyatakan tegangan, X ini menyatakan waktu. Nah jadi ini ya, ini AX, X itu waktu mikrosecond, Y ini tegangan sama yang bawah, BX juga time waktu. Nah jadi satuan dari slow rate itu adalah volt per mikrosecond. Jadi ini kita tuliskan dulu ya, ini kan Y, BX dikurangi, BX nya kan 3,6 mikro, AX nya 1 mikro. 3,6 dikurangi, ya lihat ya, BX 3,6 dikurangi AX 1 mikro. 3,6 mikro, 3,6 dikurangi 1, sedangkan yang tegangannya itu ini bro. Nah ini ya, 15,6 volt dikurangi 1,6, 1,6, hasilnya ya ini 14 volt. Delta time-nya 2,7 mikro. Saya tuliskan di sini aja ya bro ya, 14 volt itu 2,7 mikro per second. Jadi di sini sama 14V 2,7 sama dengan nanti ketemu bro. Nah jadi seperti ini tadi ya. Nah udah saya samakan di situ tadi di kursornya, 15,6 dikurangi 1,6 volt 14 volt, ini 3,6 mikro dikurangi 1 mikro, 2,7 mikro per second. Nah ini ya, delta V dibagi delta T, nanti ketemu slow rate nya ya. Jadi 14 dibagi 2,7, 14 volt dibagi 2,7, hasilnya ini ya, 5,1 volt per mikrosecond. Nah, jadi untuk slow rate dari OCL 150 atau amplifier yang saya jadikan contoh tadi adalah 5,1 volt per mikrosecond. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Jadi semakin tinggi slow rate-nya maka dia akan mengikuti bentukan kotak inputnya. Ini kan dia miringnya agak terlalu banyak ya. Nah pertanyaan apakah driver OCL seperti ini bisa dinaikkan lagi slow rate-nya? Nah itu bisa lur. Nah terus bagian mana yang menentukan tinggi
tinggi rendahnya slew rate. Nah itu nanti saya jelaskan di video berikutnya bro, atau cara menaikkan slew rate nya gitu ya bro. Dan berapa minimal slew rate yang harus dimiliki sebuah amplifier di tegangan tertentu. Nah jadi seperti itu ya bro. Nah itulah penjelasan sedikit dari saya tentang slew rate amplifier ya. Jadi slew rate itu ya kecepatan ya, kecepatan respon amplifier itu terhadap menaikkan tegangan ya. Jadi misalnya dari 1 volt ketika dia menaikkan ke 30 volt VAC itu dia seberapa cepatnya. Nah jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, misalnya dari 30 VAC dalam menurunkan ke 1 volt atau 0 volt. Nah itu seberapa cepat gitu ya. Semakin cepat responnya berarti kan slew rate-nya semakin tinggi, itu kan semakin bagus ya. Jadi slew rate itu hubungannya di frekuensi atas 10 kHz dan 20 kHz. Nah jadi ciri-ciri dari slew rate yang tinggi itu biasanya suara high-nya itu jernih loh, enak gitu ya bro ya. Jadi itu aja bro, sedikit penjelasan dari saya tentang definisi slew rate dan perhitungannya tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk melihat itu dari kursor ya, dari kursor melalui osiloskop ini. Nah untuk berapa sih minimal slew rate yang harus dimiliki sebuah amplifier itu nanti saya jelaskan di video berikutnya aja bro. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.